ada suatu lapisan namanya perikardium, yaitu untuk melindungi dari jantung itu ya. Jantung itu dari tekanan dari alat-alat dalam. Nah, di sini kita akan lihat lokasi dari jantung sendiri adalah di eh, tengah rongga dada ya, agak ke kiri sedikit ya. Ya, bentuknya seperti sepatu ya, kalau tidak salah sepatu bayi ya. Ada apeknya di ujung bawah kiri ya. Kemudian di basal ada dasar jantung itu di bagian agak ke kanan ya, tulang sternum pertengahan dada tapi agak ke kanan. Itu adalah dasar dari jantung. Nah, sebenarnya jantung ini gunanya untuk memompa darah yang merupakan suatu uh, sumber nutrisi dari sel-sel tubuh ya. Di darah itu terdapat banyak nutrisi dan banyak kandungan oksigen dan gas-gas lain atau vitamin-vitamin lain yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh ya. Jadi kalau jantung ini tidak berdetak, maka darah ini akan tidak bisa mengalir ya, tidak bisa mengalir dan membawa hasil metabolisme atau sumber metabolisme tubuh. Nah, ini adalah suatu penampang melintang dari jantung ya. Ada bagian dalamnya yang terdiri dari 4 ruang ini ya. 4 ruang yang mungkin sudah kita pelajari sejak kita di bangku SMP mungkin ya, sudah dikenalkan jantung. Ada 4 ruang ya, kita kilas balik lagi. Ada atrium 2 yang ada di kanan kiri, yang merupakan suatu ruang yang lebih kecil daripada ruang sebelahnya, yaitu ventricle yang lebih besar karena kerjanya memompa ya kan. Nah, atrium ini berguna untuk mengumpulkan darah dari tubuh ya, dari atrium kanan itu dari seluruh tubuh, kalau atrium kiri itu dari paru-paru ya. Kalau ventricle kanan gunanya untuk memompa ke paru, kalau ventricle kiri gunanya untuk memompa ke seluruh tubuh. Ya, jadi jantung itu sebagai penyalur darah dan pemompa darah ya. Ya, itu seperti uh, pompa ya. Nah, untuk memompa ini, jantung memiliki otot-otot yang khas yang tidak ditemukan di bagian manapun kecuali hanya ada di jantung. Ya, otot-otot jantung ini begitu khasnya sehingga membentuk suatu bagian tersendiri. Dan ia juga dikontrol, ritmenya juga harus tersendiri ya, harus seirama. Dari satu jantung ini ritmenya harus seirama. Kalau tidak seirama nanti ada yang namanya gangguan irama jantung yang nanti akan kita uh, diskusikan juga. Ya, di situ hanya ada satu perangsang untuk jantung itu bergetar, tapi kalau ada banyak yang merangsang atau banyak pemimpin di situ, ya dia kayak kayak dirijen ya. Kalau dirijen itu satu dirijen itu untuk uh, memimpin suatu orkestra, tapi kalau ada 2 dirijen maka berantakan iramanya. Yang satu iramanya mungkin irama pop, yang satu mungkin irama rock, jadi nggak nyambung ya, dan didengar itu agak kurang kurang enak didengar ya. Nah, ini begitu juga dengan otot jantung ini ya. Jadi otot jantung ini harus satu konduksi, harus satu perintah ya, yang memerintah untuk berkontraksi ya. Nah, ini adalah suatu dinding jantung ya. Dinding jantung yang paling luar adalah perikardium. Ya, tadi sudah saya singgung. Ini untuk melindungi jantung bagian dalam di rongga dada ya, setelah tulang rusuk tadi ya. Nah, dari lapisan perikardium ini banyak lapisan-lapisan lemak ya, gunanya untuk sebagai melindungi dari gesekan dari organ-organ, baik dari jantung sendiri dan organ-organ dalam lain. Misalkan organ di sekitar jantung adalah ada organ paru-paru ya, ada organ mungkin esofagus juga bergesekan dengan situ, atau diafragma ya. Nah, itu dia akan
melindungi itu. Itu untuk lapisan perikardium ya. Kemudian lapisan kedua adalah miokardium. Miokardium di sini terdapat otot-otot jantung yang tadi sudah saya singgung. Dia merupakan otot yang paling khas yang hanya ditemukan di jantung. Kemudian lapisan yang terakhir atau lapisan paling dalam yang berhubungan dengan darah itu lapisan endokardium ya. Lapisan endokardium ini ditemui suatu katup-katup ya di situ. Jadi lapisan endokardium ini berhubungan dengan pembuluh-pembuluh darah besar, ya, vena porta atau aorta. Ya. Kemudian di antara vena porta atau aorta atau antara kedua atrium dan ventricle itu terdapat katup-katup yang gunanya untuk supaya darah itu tidak kembali lagi ke ruangan yang sebelumnya setelah masuk ke ruangan jantung ya. Misalkan dari darah dari seluruh tubuh berkumpul ke atrium kanan ya. Atrium kanan ini dia nanti akan dipompa ke ventricle kanan. Dari atrium kanan ke ventricle kanan ini ada suatu katup gunanya untuk mencegah dari kebocoran atau darah yang sudah dipompakan atrium kanan ini tidak bisa kembali lagi ke atrium kanan lagi. Ya, kalau kembali nanti untuk otot jantung ini akan memompa volume yang sedikit, akhirnya ya bekerja lebih keras lagi karena volume yang dipompakan adalah sedikit dan sel-sel tubuh sendiri juga uh, tidak sesedikit itu ya. Nah, jadi harus memompa lebih keras dan akhirnya nanti akan menjadi gagal jantung atau jantungnya menjadi bengkak. Nah, ini adalah suatu anatomi dari jantung ya, ada ruang-ruangan, ada atrium kanan dan kiri dan sebagainya. Nah, ini tadi suatu ulasan tadi ada di saya tulis di sini untuk sebagai pengingat saja. Nah, ini adalah katup-katup jantung ya, ada katup mitral, trikuspida, dan semilunar. Masing-masing ini memiliki suatu katup yang khas ya. Misalkan trikuspid valve mempunyai 3 katup di antara atrium dan ventricle atau anterioventrikular. Kemudian pada katup mitral mempunyai 2 katup. Kemudian antara vena porta dan aorta dan atrium dan ventricle itu ada suatu katup juga yang berbentuk seperti bulan sabit atau semilunar ya. Nah, ini adalah katup-katup jantung tadi ya, yang antara atrioventricularis berarti antara atrium dan ventricle, kemudian katup semilunaris antara aorta, baik aorta dengan ventricle kiri maupun vena pulmonalis dengan ventricle kanan. Nah, ini adalah sama ya katup-katupnya, yaitu aorta dan ventricle tadi, aorta sama vena pulmonalis tadi. Nah, ini adalah siklus darah ya, yang adalah merah adalah darah yang mengandung oksigen yang dipompakan ke seluruh tubuh, yang kaya akan oksigen, yang biru adalah yang pembuluh darah balik atau yang kaya akan karbon dioksida. Nah, untuk di sirkulasi sistemik ya, arteri ini akan dari aorta tadi ya, dari jantung memompakan ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian aorta torakis, antara kemudian dari dada, kemudian turun ke bawah, atau aorta menuju arteri kranial yang mendarahi ke otak, kemudian aorta itu ke bawah melewati abdomen dan aorta di kaki-kaki ya, femuralis. Nah, akhirnya aorta itu menjadi lapisan-lapisan yang lebih kecil ya. Semakin ke bawah atau semakin ke perifer dia akan menjadi diameternya pembuluh darah itu semakin kecil ya, seperti itu. Ya, ini adalah suatu sebutan saja, arteria, arteriola sama ateola ini lebih kecil dari lumennya
lebih kecil daripada arterial. Nah, sampai ke perifer menjadi suatu kapiler ya. Di kapiler ini dia akan masuk ke sel-sel ya, masuk ke sel-sel jadi kecil sekali, kemudian kembali lagi ke jantung dalam bentuk venula ya. Venula menjadi vena-vena besar seperti vena porta ya, vena cava ya. Tuh. Ya, untuk sistem konduksi, jadi bagaimana suatu otot jantung itu berdetak ya. Itu ada sistem konduksinya ya di jantung itu. Seperti yang saya bilang tadi, sistem konduksi hanya ada satu sistem konduksi atau satu pemimpin di apa, konduksi otot jantung, yaitu nodus sinoatrialis atau kita sebut sebagai nodus SA. Ini berasal dari atrium kanan ya, daerah sekitar situ, dan tempatnya sangat spesifik sehingga tidak ada tempat lain yang memiliki pemicu saraf seperti nodus SA. Nah, dari nodus SA ini akan mengalami impuls atau sel saraf menjalar, listrik saraf itu akan menyebar ke atrium di kiri. Nah, setelah itu dia tertangkap oleh nodus atrioventricularis yang merupakan sumber apa impuls juga, tapi tidak sekuat nodus SA ya, tidak sekuat nodus SA yang ada di antara atrium dan ventricle. Dari situ, dari nodus AV ini dia akan menjalar ke otot-otot ventricle ya. Nah, ini tadi untuk sirkulasi ya, sirkulasi darah besar dan kecil. Kalau kecil itu ke paru-paru, kalau besar itu ke seluruh tubuh. Nah, ini untuk fase siklus jantungnya, jadi dari istirahat, depolarisasi, kemudian repolarisasi ya, itu ada fase-fasenya. Itu sebatas tahu saja ya, ada 5 fase. Ya, dari sini ada pertanyaan mengenai fisiologi dari otot dari organ jantung. Oh iya, absennya jangan lupa saya share dulu absennya. Tidak ada yang absen ya hari ini. Hadir semua, Pak. Ya, ada. Oh, hadir semua Hadir ya. semua. Ya, alhamdulillah. Ya, saya share di chat ya. Monggo mau absen dulu. Ya, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Ya, untuk gangguan yang terjadi pada kardiovaskuler yang paling sumber dari gangguan itu adalah aterosklerosis atau penimbunan atau penyempitan dari pembuluh darah ya, terutama pembuluh darah yang ada di jantung ya, pembuluh darah koroner. Nah, di sini sebabnya ada beberapa ya, ada penimbunan lipid, ada endapan kalsium, ada fibrinogen ya, yang untuk mempersempit lumen pembuluh darah ini. Ya, jadi ini adalah suatu mungkin adalah sebab utama ya mungkin ya, adanya kelainan kardiovaskuler. Nanti akan walaupun sebab utama, nanti ada beberapa sebab lain yang merupakan sebab penunjang lainnya ya. Jadi aterosklerosis adalah penimbunan yang ada di lumen pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah itu menyempit ya. Nah, bisa karena endapan lemak atau endapan kalsium dan fibrinogen, atau ya ada banyak teori yang akan terjadinya suatu aterosklerosis yang penimbunan lemak yang kemarin sudah kita singgung pada pokok materi yang sebelumnya yang tentang obesitas dan tentang dislipidemia ya. Nah, untuk aterosklerosis ini juga suatu
faktor yang mempengaruhi gangguan kardiovaskuler juga. Nah, arteriosklerosis ini disebabkan ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan penyakit ini atau situasi ini ya. Antara lain faktor resiko yang bisa kita ubah yang menjadi sasaran dari terapi, ataupun faktor resiko yang tidak dapat kita ubah yang sudah merupakan suatu kodrat lah, ketetapan dari kecil ya. Nah, yang pertama yang faktor resiko yang tidak diubah tentu saja usia ya, semakin tua kan semakin pembuluh darah kan semakin kaku ya, karena sudah digunakan secara bertahun-tahun ya, dan ada usianya, semua organ tubuh ada usianya. Kemudian jenis kelamin ya, kemungkinan pada wanita dipengaruhi oleh hormonal, kemudian pada pria dipengaruhi oleh kebiasaannya hidup. Kemudian ras, ada beberapa ras-ras tertentu yang menyebabkan suatu penimbunan yang lebih cepat atau rawan dengan peradangan ya. Kemudian ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga di sini mungkin bakat dari yang diturunkan oleh orang tua ya, mulai dari ras ya. Ya, kemudian untuk faktor-faktor resiko yang dapat diubah, misalkan pada hiperlipidemi, yaitu meningkatnya jumlah lemak di dalam tubuh ya, itu bisa kita tekan dengan membatasi konsumsi lemak atau intake lemak di dalam tubuh. Kemudian merokok ya, merokok itu menyebabkan kekakuan pembuluh darah ya, karena dapat radikal-radikal bebas ya. Kemudian homocysteine atau produk antramensionin yang menghasilkan sistein, ini juga akibat dari sampah metabolisme protein yang mengurangi dari elastisitas pembuluh darah ya, di endotel khususnya. Kemudian obesitas, kemarin sudah kita bahas sedikit, yaitu obesitas perlemakan ya, perlemakan itu meningkatkan jumlah lemak yang ada dalam tubuh, sehingga lemak-lemak di dalam darah ini bisa masuk kemana-mana. Salah satunya bisa masuk ke lapisan endotel pembuluh darah dan menimbun di situ ya. Nah, yang berikutnya adalah diabetes ya. Jadi diabetes ini berhubungan dengan metabolisme karbohidrat yang nanti mungkin minggu depan akan kita bahas insya Allah. Kemudian gaya hidup yang kurang gerak ya. Dulu pas bahasan obesitas kita tahu bahwa obesitas terjadi bila intake pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang, khususnya pada intake yang keluaran yang akhirnya untuk pemasukan lebih besar daripada aktivitas yang untuk mengeluarkan energi. Kemudian stres psikososial. Stres psikososial itu akan mengakibatkan ya, sebentar. Balik itu kendaraan. Ya, maaf, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi stres psikososial ya, tekanan dari psikis itu dapat mempengaruhi dari radikal-radikal bebas yang ada dalam tubuh ya, sehingga mempengaruhi juga elastisitas pembuluh darah. Dan kita melanjutkan jadi patofisiologinya. Jadi ada dua teori ya, yang tadi adalah suatu penimbunan lemak di dalam lapisan endotel pembuluh darah yang akhirnya akan menjadikan suatu endotel ini meninggi ya, akhirnya
menghambat aliran dari darah. Kemudian yang kedua itu adalah suatu proses kerusakan endotel ya. Jadi endotel ini mungkin karena suatu keadaan tertentu, misalkan pada suatu tekanan darah yang tinggi atau suatu aktivitas yang berlebihan atau suatu eh, apa eh, mungkin radikal-radikal bebas yang ada dalam pembuluh darah itu akan merusak lapisan-lapisan endotel. Dan lapisan endotel ini bila rusak, maka sistem imun kita itu akan meresponnya dengan suatu peradangan ya. Sel-sel radang akan ke situ, dia akan memberikan fibrinogen di situ. Akhirnya lapisan endotel itu akan kayak seperti psikiatrik ya, ada fibrinogen di situ, ada penimbunan fibrinogen sehingga meninggi, sehingga akan menghambat dari aliran darah ya, aliran darah akan terhambat ya, akhirnya akan terjadi penyumbatan aliran di daerah perifer ya. Nah ini adalah perubahan suatu pembuluh darah ya, karena lapisan lemak ataupun dari perlukaan dari endotel pembuluh darah. Nah jadi untuk lapisan itu lama-lama penimbunan lemak kemudian atau luka dari pembuluh darah tadi, agar fibrinogen yang tertumpuk di situ dia akan lama-lama bertambah menyempit, akhirnya akan total ya. Tapi ada juga yang sumbatannya itu dia terputus atau lepas, atau yang kita namakan dengan trombus ya. Nah, trombus atau lepasan dari material peradangan ini atau lapisan dari lepasan lemak ini, lemak bebas jaringan endotel yang terisi lemak ini atau yang terisi sel-sel radang ini, dia akan beredar ke seluruh tubuh ya, sama seperti mengikuti aliran darah. Dan aliran darah ini kan lama-lama pembuluh darah itu kan semakin ke perifer atau semakin ke jauh dari jantung atau semakin ke distal, itu kan semakin kecil dan akhirnya trombus itu apabila ukurannya besar, dia akan tersangkut ke pembuluh darah yang kecil tadi yang ada di distal atau di di perifer tadi. Nah, akhirnya di lapisan yang jaringan yang ada di perifer tadi akan kekurangan nutrisi ya, akhirnya jadi mati deh di situ ya, seperti itu namanya nanti adalah penyakit arteri perifer ya, seperti itu. Nah, ini adalah manifestasi klinisnya yang biasanya nampak pada usia 20-40 tahun pada aterosklerosis mulai melakukan terbentuk awal. Nah, sebetulnya lapisan endotel itu juga melepaskan suatu enzim yang berguna untuk merelaksasi dari otot-otot endotel ya, atau ada suatu enzim yang mengurusi atau membersihkan dari suatu peradangan atau suatu asam lambung. Tapi pada keadaan tertentu dia akan berkurang. Itu pada keadaan yang tadi ya, banyak homosistein tadi yang ada dalam sampah dari metabolisme protein tadi. Nah, ini akhir dari proses adalah penyempitan dari lumen. Apabila dibiarkan terus, tidak ada terapi di situ atau lingkungan itu terus bertahan terus, akhirnya menjadi suatu sumbatan yang total ya. Akhirnya dia akan tidak akan bisa memberikan nutrisi ke jaringan perifer, atau dia akan membentuk trombus yang akan lari kemana-mana, mengikuti aliran darah dan akhirnya menuju ke pembuluh darah kecil dan dia akan menyumbat di situ seperti yang sumbatan total tadi ya.
Itu adalah suatu proses patologisnya ya. Nah, untuk yang kedua ya, infak jantung atau serangan jantung yang diakibatkan karena infak atau kematian dari otot-otot jantung pada daerah tertentu yang ada di dalam jantung. Jadi di dalam jantung itu banyak vaskularisasi atau pembuluh darah ya di situ. Yang paling rawan adalah di uh, di sulcus koroner atau ada di sini ya. Nah, ini dia sulcus koroner atau yang mendarat di situ adalah arteri koronaria. Arteri ini sangat kecil sekali sehingga apabila terjadi trombus atau sumbatan di daerah arteri ini, dia akan menyebabkan kematian otot-otot jantung di daerah apek. Akhirnya karena di apek ini adalah ventricle ya, ventricle ya, kerjanya keras sekali dan ototnya juga keras, memompa ke seluruh tubuh atau memompa ke daerah ke paru, sehingga ini akan menjadikan suatu gejala yaitu sakit dada yang mungkin apabila sumbatannya itu masih belum total, dia akan hilang timbul. Apabila sumbatannya sudah total, mungkin akan terjadi suatu nyeri yang hebat, akhirnya timbul nyeri serangan jantung ya. Ya, itu adalah suatu gumpalan darah beku, trombus yang menyumbat aliran darah yang ada di arteri koronaria ini. Nah, ini gejalanya bila ya tergantung sumbatannya, apakah itu sumbatan total, artinya sumbatan yang sudah menutupi seluruh bagian lumen pembuluh darah arteri koronaria, ataupun hanya menutupi sebagian. Kalau sebagian nanti serangannya itu dia akan kumat-kumatan ya, hilang timbul. Nah, ini apabila suatu sumbatan total, dia tidak ada terapi atau tidak ada tata laksana selama kurang lebih 4 jam tidak ada penanganan, dia akan merusak otot yang ada di situ. Akhirnya otot jantung tidak berfungsi sebagai maksimal, tidak kuat untuk memompa. Akhirnya terjadilah yang namanya nanti gagal jantung. Tapi nanti ya dari awalnya adalah suatu sumbatan yang aterosklerosis tadi ya. Ya, yang ketiga adalah angina pectoris. Nah, ini adalah disebabkan karena sumbatan yang sebagian ya, bagian tersumbat, jadi nyerinya itu tidak lama. Mungkin aritmia ya. Aritmia adalah gangguan irama dari jantung tadi. Jadi apa tadi? Pacemaker ya yang ada di nodus SA atau nodus SA tadi, dia ada pemicu lain yang selain nodus SA, bisa di atrium atau bisa di ventricle. Ya, itu yang menyebabkan suatu gangguan irama jantung. Bila gangguan irama jantung ini dibiarkan, maka tidak optimal juga ya untuk memompa jantung, memompa ke seluruh tubuh ya. Pompanya akan tersendat-sendat seperti menggigil atau kademen gitu ya. Jadi jantungnya bergetar-getar, tapi getarnya itu tidak maksimal ya. Ya, aritmia ini yang paling sederhana adalah kita bedakan menjadi dua, yaitu bradikadi atau irama jantung atau nadi jantung yang kurang dari 60 kali per menit, atau yang kedua adalah takikardi atau denyut jantung yang lebih dari 100 kali per menit ya. Takikardi akan menyebabkan suatu hipertensi juga yang nantinya akan merusak dinding-dinding pembuluh darah. Yaitu kemudian yang terakhir adalah gagal jantung. Ya, dari gagal jantung ini adalah suatu sebab akhir ya, antara kelainan dari fungsional dari jantung itu disebabkan oleh tadi ya, infak jantung ya, karena otot jantungnya sudah luka, dia tidak bisa memompa itu ke seluruh tubuh dengan kuat ya. Akhirnya cairan-cairan yang ada di dalam pembuluh darah ini tidak akan mengalir sesuai dengan aliran darah, dia akan menetap di bagian tubuh tertentu ya,
akan bengkak-bengkak gitu ya. Kalau bengkaknya di kaki, dia menyebabkan suatu nyeri di kaki atau berat ya pada saat berjalan, atau bila tertimbunnya ini di paru-paru, dia akan menjadi sesak nafas. Ya, untuk penyebab kedua yaitu kerusakan katup. Ya, seperti tadi sudah saya singgung juga, di dalam jantung ada katup-katup ya, ada semilunar dan ada atrioventrikuler. Nah, dari itu katup itu untuk mencegah dari suatu volume jantung yang masuk pada ruangan tertentu kembali lagi ke ruangan sebelumnya. Nah, ini bila jantung memompa, maka volume darah yang akan dipompa itu lebih sedikit daripada normal. Akhirnya ya tubuh tidak bisa maksimal untuk mengambil nutrisi yang ada dalam darah tersebut, dan banyak sekali air atau cairan-cairan dari dalam darah itu sama juga tergenang di beberapa tempat tertentu. Kemudian gangguan ritme ya, jadi pada gangguan konduksi ya, ada beberapa pemicu selain di pacemaker ya, itu dapat menyebabkan suatu jantung itu tidak kuat untuk memompa, akhirnya akan terjadi penimbunan cairan juga. Dan yang kedua adalah yang terakhir hipertensi ya. Hipertensi karena jantung memompanya terlalu keras karena ada sumbatan di perifer ya, di perifer, atau bekerja terlalu keras dengan sumbatan di perifer, itu juga akan mengakibatkan suatu jantung kelelahan. Akibatnya otot-otot itu tadi akan ada yang berelaksasi sendiri ya, akhirnya penimbunan cairan juga. Nah, untuk penanganannya ya tentu saja yang pertama adalah banyak istirahat ya. Pertama, kalau untuk gagal jantung itu kalau tidak ada gangguan kerusakan katup itu terjadi pada usia-usia yang sudah lanjut ya. Ya, itu karena mungkin ototnya sudah digunakan bertahun-tahun, dan kita sadari sendiri bahwa suatu organ tubuh itu ada batasnya ya, ada usianya, dan itu nantinya dia akan mengalami degenerasi juga ya. Kalau ada kerusakan katup mungkin pada saat lahir, mungkin ya pada bayi-bayi prematur itu sering dijumpai kelainan katup ya, kelainan katup. Katupnya belum terbentuk secara sempurna sudah lahir ya. Atau kerusakan katup itu bisa disebabkan karena infeksi ya, infeksi sepele, misalkan sakit gigi ya. Nah, bakteri ini akan ke pembuluh darah, akhirnya menetap di katup-katup jantung. Nah, kita tidak tahu kan, karena infeksi yang ada di dalam di organ-organ dalam itu sebagian ada yang bergejala dan ada yang tidak bergejala. Nah, yang tidak bergejala ini termasuk di katup jantung. Nah, katup jantung apabila ada timbunan bakteri di situ, dia akan mengiritasi katup itu sehingga katup itu tidak menutup secara sempurna. Akhirnya terjadi regurgitasi atau kerusakan katup yang disebabkan karena infeksi di organ tubuh lain. Ya, seperti itu mungkin ya. Untuk yang kelainan pada jantung, mungkin ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, dari Mbak Arina ya. Ya, Oh, Pak. Mbak Arina. Nah, kan ada tuh kan Pak yang biasanya di film-film atau sinetron Gitu dia tuh baru dapat kabar yang bikin dia shock, habis itu dia tuh kayak kesakitan di bagian jantungnya. Itu termasuk serangan jantung atau apa ya, Pak? Ya, bisa saja itu karena faktor psikogenik ya. Jadi karena psikis dia akan tubuh akan memberikan respon untuk hormon 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 yang di dalam tubuh yang dipengaruhi oleh psikis ya, dia akan vasokonstriksi atau menyempitkan pembuluh darah. Akhirnya kalau di situ tidak ada sumbatan ya akan baik-baik saja, tapi kalau ada sumbatan, bahkan sumbatan sekecil apapun dia akan terkena, akhirnya ya sakit, dan dadanya sakit atau bagian tubuh yang sakit, atau mungkin bisa pusing atau bisa
nyeri dada atau mungkin pada kelainan pada nyeri-nyeri di otot kaki ya sebagainya. Ya, gitu ya Mbak siapa? Mbak Arina. Jadi karena psikis ya, karena psikis di dalam tubuh itu bereaksi dengan mengeluarkan hormon tertentu sehingga pembuluh darah itu menyempit, ya. Menyempit, dia akan mengalami keluhan bila ada sumbatan sekecil apapun. Gitu Mbak Arina. Iya, Pak. Ada yang lain? Hmm. Pak, saya mau bertanya. Ya, Mbak Aprinda ya. Ya, untuk terkait pemasangan di jantung itu hubungannya dengan penyakit jenis jantung yang mana dan pemasangannya itu di bagian mana ya, Pak? Oh ya, ya itu aja. Ya, ya terima Iya, Pak. kasih. Jadi stent ya, kalau mungkin yang dimaksud adalah itu ya. Untuk pemasangan stent itu biasanya pada jantung koroner ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Bila untuk menyelamatkan suatu otot jantung ini supaya uh, tidak mati atau tidak infak ya. Jadi kalau berarti kita punya waktu selama 4 jam ya tadi. 4 jam bila otot itu iskemik atau tidak memiliki nutrisi untuk dia dia hidup, maka dia selama 4 jam itu dia akan menurun akhirnya mati. Nah itu untuk pemasangan stem itu gunanya untuk melebarkan pembuluh darah koroner, ya, melebarkan pembuluh darah koroner dengan suatu alat-alat tertentu, alat kayak sedotan itu yang dimasukkan ke pembuluh darah besar, bisa lewat leher atau lewat selangkang paha ya. Nah, di situ terdapat pembuluh darah besar, dan di situ akan dimasukkan suatu kayak sedotan gitu, kayak banyak sekali ya, sangat saluran yang sangat rumit sekali ya. Nanti di situ juga ada suatu kayak penginderaan kayak seperti USG atau seperti CT scan di situ. Dia akan menggait atau istilah memberi jalan kepada sedotan tadi ya, akhirnya masuk ke arteri koronaria dan memasang kayak kawat-kawat di situ ya, supaya lemak-lemak tadi bisa diambil atau bisa diluruhkan ya. Itu nanti ditarik itu banyak sekali sumbatannya ya. Tarik itu banyak sekali gumpalan darah dan sumbatannya. Nanti ada, saya punya videonya, nanti coba saya kita lihat bersama-sama ya, nanti bagaimana untuk alat itu bekerja. Ya, itu ya Mbak Afrinda tadi ya. Pada Baik penyakit, Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Pada infak itu, sebelum infak otot jantungnya dia dikasih itu. Ya. Baik, ada yang lain mungkin? Ada pengalaman baik dari mungkin pas ke rumah sakit jenguk saudara atau teman yang punya penyakit jantung kok ada yang aneh itu ya, monggo ditanyakan sekalian. Ya, jadi untuk mendeteksi suatu kelainan di jantung itu ada beberapa alat yang kita perlukan ya. Jadi ada mungkin stetoskop, kalau itu alat yang harus kita punya ya untuk mendengarkan bunyi jantung ya, untuk mendengarkan regurgitasi di situ bisa ya, untuk kelainan katup, tapi mungkin tidak sejelas pada USG ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut mungkin ada USG untuk jantung atau ekokardiograf, atau mungkin dari pemeriksaan EKG atau fisiologi jantung. Di situ akan terdapat rumput-rumput ya, itu untuk memeriksa kelainan dari impuls jantung ya, sistem konduksi jantung ya, itu ya. Mungkin ada yang lain. Oh ya Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Ayo udah Ya. Aprinda duluan. Ya Mbak Afrinda, monggo. Saya ingin bertanya, kalau misalnya yang
mempunyai gejala tangannya berkeringat itu apa benar hubungannya dengan penyakit jantung? Mhm. Itu Iya, benar apa enggak, Pak? iya, iya, terima kasih. Itu tidak ada hubungannya. Ya, jadi dulu pernah saya sampaikan ya apa di bukan di kelas ini mungkin ya. Jadi keringat itu mungkin karena psikis juga bisa karena mungkin ketakutan mau presentasi atau mau ngadep dosen atau mau tindakan operasi itu biasanya psikis ya. Jadi psikis dia akan meningkatkan produksi kelenjar keringat di situ ya. Ya, itu bisa saja terjadi di seluruh tubuh, tapi yang banyak kelenjarnya mungkin setiap orang berbeda-beda ya. Pada tangan, telapak tangan itu ada yang banyak sekali kelenjar minyaknya di situ sehingga eh, keringat banyak di tangan. Itu karena psikis saja, jadi bukan suatu petanda penyakit jantung, bukan. Kalau petanda penyakit jantung itu tadi nyeri pada dada, kemudian sesak nafas ya, kesulitan untuk bekerja terlalu keras. Kalau bekerja terlalu keras dia langsung pusing, kunang-kunang, terus menggeh-menggeh gitu kan. Nah, itu salah satu tandanya suatu penyakit jantung. Atau mungkin bisa kebiru-biruan ya, bisa di tangan kaki ya, biru-biru karena oksigen di situ sudah habis, jantung tidak bisa memompa dengan maksimal di situ. Nah, volumenya terlalu sedikit yang masuk ke jaringan. Seperti itu Mbak Afrinda ya. Jadi Iya, psikis itu Pak. Mbak, ya, untuk kelainan Ya. fisik, psikis. Ya, Baik, Pak. mungkin yang lain. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak Sinta tadi ya, kalau nggak salah. Iya, Pak. Iya, monggo Mbak Sinta. Saya mau nanya, Pak. Kalau di kasus-kasus orang mati suri itu, detak jantungnya itu gimana? Terus, apakah ada terapi untuk menyembuhkan orang yang mati suri itu ada terapinya khusus atau gimana ya? Terus, kok mati suri itu bisa terjadi? Terima kasih, Pak. Iya. Iya, terima kasih. Mati suri itu pengertiannya sudah dinyatakan meninggal tapi dia hidup lagi gitu ya Mbak Sinta ya? Iya, Pak. Oh, iya. Ya, terima kasih. Itu mungkin kelainan irama ya Mbak Sinta. Ya, itu dia kelainan irama jantung. Ya, mungkin keajaiban dari Allah ya, karena harusnya dia sudah berdetak, tapi ternyata ada pacemaker yang muncul belakangan. Ya. Ada pacemaker di jantung tadi, sistem konduksi jantung kan kita sudah kenal tadi ya, ada suatu pacemaker yang ada di atrium kanan tadi yang akan mengirimkan impuls listrik yang berguna untuk memicu suatu jantung itu bekerja. Nah, itu kemungkinan pacemaker berhenti, kemudian entah kenapa dia ada lagi gitu. Jadi berkelanjutan gitu ya Mbak Sinta. Jadi itu ya, sampai sekarang pun juga hal itu masih diselidiki ya. Jadi bagaimana suatu mati suri itu. Tapi itu kelainan irama jantung ya. Terima kasih, Pak. Ya. Mungkin yang lain mungkin. Bapak, saya mau nanya lagi, Pak. Oh iya, Mbak Arina ya. Jadi. Nah, kan Pak, saya pernah nonton film. Nah, itu tuh tentang kedokteran gitu, Pak, tentang operasi pembuluh darah dan jantung. Nah, itu ada dia tuh kayak operasi kayak donor jantung gitu loh, Pak. Itu dalam dunia nyata beneran ada donor jantung atau apa, Pak? Iya. Ya, terima kasih Mbak Arina ya. Ya, donor jantung ya. Kalau saya sendiri sih memang teorinya sih bisa, tapi kenyataannya mungkin banyak yang gagal ya, karena donor jantung sendiri susah sekali dilakukan karena adanya suatu penolakan dari tubuh sendiri, karena itu tidak bukan organ dari tubuh sendiri ya, mungkin banyak penolakan. Ada beberapa sangat kompleks sekali untuk melakukan suatu donor jantung. Tapi mungkin ada solusi lagi itu
ada jantung buatan gitu ya, ada suatu, nah itu tadi, itu kelainan irama tadi ya, irama, kelainan, mungkin kelainan irama pada orang-orang yang sudah lanjut ya. Suatu jantung buatan itu ditanam di bagian luar tubuh untuk menggerakkan pacemaker tadi ya, pacemaker tadi karena sudah lemah ya, dia untuk mencetuskan pacemaker supaya dia bekerja ya. Itu mungkin itu ya Mbak Arina. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin ada yang lain? Oh, Saya Pak, oh ya Pak Mas Muklis ya. terkait kalau di daerah saya nyebutnya jantung bocor. Nah, itu dalam dunia kedokterannya gimana konsepnya Pak? Maksudnya dia beneran jantungnya bocor atau gimana? Oh iya, iya. Udah itu aja Pak. Oke ya. Ya, terima kasih Mas Muklis ya. Jantung bocor itu yang kita kenal dengan gangguan katup ya, regurgitasi katup tadi ya. Ya, itu jantungnya bocor karena katupnya tidak bisa menutup secara sempurna ya. Bisa karena gangguan kongenital atau yang didapat dari sejak lahir, biasanya pada bayi-bayi prematur ya yang belum uh, belum waktunya lahir tapi dilahirkan. Nah, itu bisa menyebabkan suatu kelainan katup jantung atau jantung bocor tadi ya. Atau mungkin karena infeksi ya didapat, mungkin karena infeksi bisa tadi ya sepele di gigi ya, di gigi atau infeksi pilek misalkan yang tidak sembuh-sembuh, atau mungkin di situ ada bakteri yang bakterinya tidak bisa dilawan oleh sistem kekebalan kita sepenuhnya sehingga bakteri itu masuk pembuluh darah akhirnya nyangkut ke katup jantung. Nah, di katup jantung ini dia akan berkembang biak. Mungkin pada bakteri Streptococcus dan Staphylococcus dia menyebabkan suatu kerusakan di daerah tempatnya berada ya, dengan menghasilkan suatu enzim-enzim tertentu. Dia juga turut merusak di otot-otot jantung ataupun katup-katup jantung ya. Akhirnya katup jantung ini tidak bisa menutup secara sempurna sehingga darah yang mungkin dari atrium kanan ke ventrikel kanan dia akan kembali lagi ke atrium kanan sehingga volume darah yang akan dipompa itu berkurang. Akhirnya jantung bekerja keras untuk memompa itu. Itu yang disebut jantung bocor ya, yang mungkin dikenal di masyarakat ya. Itu ya Mas Muklis. Nah, itu kalau udah begitu penanganannya kan operasi, yang dioperasi itu gimana Pak ngoperasinya? Ya, Pembuatan katup buatan atau dibetulkan aja kerja katupnya? ya, ya. Bisa dengan pembuatan katup buatan ya, mungkinan seperti itu. Atau mungkin dengan obat-obatan saja, mungkin dengan obat-obatan untuk supaya itu jantung itu tidak berkembang menjadi suatu gagal jantung ya. Pengobatannya simptomatis saja atau mengobati gejala saja atau mengurangi dari volume jantung tadi supaya tidak menyebabkan suatu gagal jantung atau kelelahan dari otot jantung. Gitu Mas Muklis. Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain mungkin. Ya, ini saya share video yang tadi ya. Bisa menambah pemahaman tentang jantung.
Ya, iya, ada jantung kanan dan kiri ya. Jantung kanan dia apa, memompa darah yang dari seluruh tubuh ke paru-paru, dan yang kiri dia memompa ke seluruh tubuh ya. Dia ada pulmonary circuit dan systemic circuit ya. Nah, ini adalah lapisan jantung tadi ya, ada perikardium ya, ada lapisan luar dan dalam. Nah, di sini untuk melindungi dari organ-organ dalam. Ada myokardium dan ada endokardium. Ya, ini adalah otot-otot jantung ya. Otot jantung di sini memiliki khas ya. Ini ada. Bapak, ini layarnya masih di tampilan Chrome-nya, Pak. Oh, masih di tampilan Chrome. Oh iya iya iya. Nah, ternyata nggak bisa nge-share nih. Ya sudah. Benar-benar. Ternyata nggak bisa di-share ya. Ya, mohon maaf untuk videonya tertunda ya, karena nggak bisa di-share ternyata. Ya, kalau gini sudah bisa diterima belum videonya? Ada di atas? Sama kayak tadi, Pak, tetap. Tetap ya? Nggak bisa? Oh, Masih tampilan Chrome, Pak. tampilan. Oh, waduh, sayang sekali ya. Bapak kayak membagikannya itu lagi di bagian Google Meet-nya. Oh, iya, padahal ini sudah jalan kan ya videonya. Iya, iya, iya. Ya udah, nanti saya bagikan aja ya untuk yang videonya nanti. Ini tolong diingatkan nanti. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum menuju ke PAD ya, peripheral artery disease. Ya, kalau tidak ada kita lanjut saja. Ya, jadi peripheral artery disease ini adalah sama seperti yang penyakit jantung, hanya kelainannya ada di pembuluh darah perifer, terutama pada pembuluh darah kaki. Ya, di sini suatu kelainan ya, oklusi atau penyempitan yang disebabkan oleh inflamasi atau gangguan vasomotor, psikis ya, kemudian penyakit neoplasma pun juga bisa menyebabkan, karena jembatan itu tidak hanya pada lemak atau sel radang yang ada di endotel pembuluh darah, tetapi juga penyakit kanker itu juga sel karsinomanya itu juga bisa menyebar kemana-mana lewat pembuluh darah melalui suatu trombus tertentu, dia akan nyangkut ke pembuluh darah perifer.
itu juga bisa dimungkinkan. Ini sebabnya adalah suatu oklusif atau pembuluh darah yang tersumbat ya, bisa disebabkan oleh trombus embulus dari suatu peradangan di pembuluh darah besar yang lain atau di sekitar tempat tersebut ya. Karena vaskulitis atau kelainan vasomotor tadi. Ya, itu tadi. Kemudian gejalanya ya bisa nyeri di tempat di lokalisasi tertentu, misalkan di tungkai kanan atau kiri ya. Kemudian pada lokasi itu dia mati rasa ya, tidak ada rasa di situ. Diciwit pun dia tidak terasa, atau kena jarum pun juga tidak terasa. Dia dingin ya, pucat dingin ya, kulitnya tidak hangat, atau kalau sudah dipegang tidak langsung hangat kayak seperti kulit biasa. Kalau dipegang, kita pegang kaki misalkan ya, dia akan hangat gitu. Tapi ini tidak, ini dingin terus ya, ada perubahan sensasi ya, tidak ada rasa pun di situ ya. Kemudian pengobatannya dengan melisiskan sumbatan tadi, bisa dengan embolektomi atau antikoagulan. Ya, ini sama seperti tadi ya, aterosklerosis, penyakit poklusi. Nah, di sini faktor risikonya ada beberapa, yaitu merokok ya, jadi menyebabkan suatu sumbatan tadi di jantung juga bisa. Kemudian hipertensi ya, hipertensi yang menyebabkan elastisitas pembuluh darah juga menurun. Kemudian hiperlipidemi, peningkatan lemak, dan obesitas dan diabetes. Nah, kemudian penyakit yang selanjutnya adalah aneurisma. Aneurisma di sini adalah peregangan atau dilatasi pada dinding arteri ya. Ini pada di vena-vena tertentu bisa muncul perifer ya, seperti yang kita kenal di masyarakat adalah varises ya, yaitu seperti dilatasi atau pembuluh darahnya melebar ya. Itu mungkin karena elastisitas pembuluh darahnya juga sudah terganggu ya. Nah, kalau di dalam nanti bahayanya adalah bila nanti pembuluh darah itu kan kalau melebar dilatasi, tapi komponen di dalam lapisan-lapisannya itu kan tetap. Jadi kalau dia tambah melebar, lapisannya itu dia akan semakin mengecil ya, akhirnya bisa robek sewaktu-waktu. Nah, ini bila terjadi di pembuluh darah perifer atau di vena-vena yang terlihat di kaki tangan, itu bisa kita hentikan perdarahannya. Tapi kalau di dalam, misalkan di arteri aorta torakik ya, atau arteria aorta abdominal, maka dia akan menjadi suatu perdarahan yang masif yang tidak bisa dibendung. Akhirnya akan terjadi anemia yang berat. Yaitu tromboangitis itu seperti tadi ya, oklusi tadi atau kelainan BAP tadi ditemukan pada perokok-perokok yang berat. Sebabnya karena radikal-radikal bebas ya, yang ada dalam situ yang merusak dari pembuluh darah tadi. Ya, ini mungkin singkat ya dari pembuluh darah, kelainan pembuluh darah perifer ya. Ya, yang sebabnya adalah suatu sumbatan di tempat lain atau yang terjadi di perifer tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan sambil saya mengembalikan absen.
Kalau varises mungkin banyak ya terjadi dalam masyarakat ya. Nah, itu untuk penata laksananya bisa meningkatkan dari kekuatan otot-otot setempat ya, sehingga dapat eh, apa, menekan dari pembuluh darah tadi, karena dilatasi ya pembuluh darahnya. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya lagi. Ya. Kalau misalnya di ruang operasi itu kan biasanya ada alat yang kejut jantung atau itu yang apa namanya DC shock ya Pak. Iya benar. Nah itu biasanya digunakan ketika kondisi pasien yang dioperasi itu bagaimana Pak? Oh ya, ya terima kasih Mbak Afrinda. Jadi DC shock itu suatu alat shock terapi ya. Jadi dia memberikan aliran listrik ke daerah jantung, ya prinsipnya sama seperti yang pacemaker tadi ya. Jadi pada suatu keadaan, pada mungkin enggak, kalau di ruang operasi sih kemungkinan eh, ada operasi jantung ya di situ, eh, mungkin pada pemasangan stent atau pada saat kelainan pembuluh darah melubangi itu, atau kelainan yang operasi otot di jantung ya, atau mungkin pada kondisi tertentu di UGD misalkan karena infak miokard ya yang mempengaruhi irama jantung ya. Jadi DC shock itu digunakan untuk suatu irama-irama tertentu yang kita kenal sebagai irama fetal. Irama fetal itu banyak macamnya ya. Dia pada VTVF atau ventricular tachycardia dan atrial fibrilasi. Di situ jantung itu seperti menggigil tadi ya. Tadi yang saya sebutkan tadi menggigil gitu. Jadi dia bergetar saja, dia tidak bisa memompa dengan
kuatnya, tapi hanya bergetar. Nah, kalau bergetar aja, pembuluh darah di tubuh itu tidak bisa mengalir. Ya. Akhirnya dia akan kehilangan kesadaran kalau di otak itu terlambat sedikit aja konsumsi oksigen di dalam otak, dia akan menyebabkan suatu kehilangan kesadaran. Nah, sama seperti jantung apabila hanya bergetar saja atau atrial pada kondisi atrial fibrilasi atau ventricle tachycardia, dia akan sulit memompa ke seluruh tubuh dan akhirnya harus dikejut, harus di apa di kayak di tampar jantung itu ya, tampar kemudian dia akan kembali seperti semula ya. Cara menamparnya itu ya dengan itu DC shock gitu ya, jantung sudah dikembalikan aliran listriknya ditambahi dengan listrik yang dengan watt tertentu gitu sampai bergetarnya itu hilang gitu, jeder gitu kan, terus dia akan kembali memompa dengan rangsangan dari alat itu. Itu Mbak Afrinda tadi ya. Iya, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya itu pada kelainan irama juga ya Mbak Afrinda. Jadi tidak sadarkan diri juga harus dikejut juga. Ada beberapa kondisi keadaan gangguan irama tertentu menggunakan alat DC shock gunanya untuk menetralkan irama uh, yang tidak kita inginkan ya. Ya, seperti itu. Mungkin yang lain? Berarti itu, Pak. Kalau misalnya alat itu sama aja prinsipnya kayak semisal yang berenang tapi kemasukan air sampai pingsan itu kan kayak bagian dadanya itu ditekan-tekan itu prinsipnya Hmm. juga sama kayak gitu, Pak. Kalau itu ya bisa sama bisa beda. Bedanya alat itu gunanya untuk kayak menampar ya, menampar jantung supaya iramanya itu kembali seperti semula gitu. Tapi kalau yang posisi berenang tadi kemasukan air, yaitu untuk me, melakukan kompresi di dada, itu gunanya untuk memijat supaya air itu keluar ya. Atau pada saat-saat tertentu jantung itu berhenti kan, berhenti, tidak ada aliran di situ. Kalau tadi posisinya kan bergetar itu kan untuk eh, menggunakan alat itu. Tapi ada suatu keadaan di mana jantung itu tiba-tiba berhenti. Nah, kalau jantung tiba-tiba berhenti, tidak ada aliran listrik di situ atau aliran listriknya sama sekali tidak ada, dia harus dipompa atau dilakukan uh, pijat jantung luar atau kompresi dada. Jadi bedanya kalau tadi alat itu digunakan kalau di jantung itu masih ada listriknya atau listriknya itu tidak beraturan di dalam jantung itu supaya ditampar supaya kembali lagi seperti semula. Tapi kalau yang pijat jantung atau kompresi jantung itu bila tidak ada respon sama sekali di situ. Itu ya Mbak Afrinda. Iya, Pak. Paham, Pak. Ya. Ya mungkin sebenarnya ada video-video saya tadi yang menjelaskan irama-irama jantung, kemudian gagal jantung seperti apa, tapi sayangnya tidak bisa ditampilkan ya. Nggak tahu apa laptop kemarin kalian bisa, tapi kok sekarang nggak bisa, kenapa ya? Kalau boleh di-upload di Google Classroom, Pak. Oh iya, nah, bisa di situ ya? Atau saya share di situ ya? Kayaknya sih bisa ya. Saya upload di Classroom ya.
tapi kalau Google Classroom nyambungnya ke Google Drive ya anunya ya, filenya nggak bisa ke komputer. Gimana Pak? Kalau di Classroom yang di forum itu kan, Biasanya nyambung ke Drive tapi ntar otomatis buka file itu aja, nggak buka-buka yang lainnya. Google Drive, iya tapi masalahnya ya ininya di filenya di komputer bukan di drive. Oh iya iya ini up, iya iya iya, upload ya. Oh iya iya bisa bisa. Lama ya. Ukurannya besar aja. Ya. Ya mungkin bisa dibuka ya. Udah saya share di uh, Google Classroom ya. Ya sudah ada Pak. Ya sudah ada ya.
Ya, ini ada lagi satu ya, gangguan irama ya, mungkin bisa dibuka ya dan dicocokkan. Nah, sekalian saya share materinya juga. Atau materi saya share di WA grup ya. Ya. Ya, sudah saya share ke grup materinya. Mungkin ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Saya juga cukup, Pak. Ya, Saya juga cukup. oh iya. Yang lain? Yang cukup semua? Satu cukup semua, Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih ya, karena sudah maghrib ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin minggu depan dipelajari juga masalah diabetes, mungkin bisa pengembangannya bisa banyak sekali karena diabetes adalah suatu penyakit metabolik ya yang suatu sebab dari penyakit-penyakit lain yang kemungkinan banyak sekali di masyarakat ya.
Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.